TV ONG, di samping saya telah ada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Agus Susanto. Beliau akan sharing mengenai pencapaian BPJS Ketenagakerjaan sepanjang 2018, strategi ke depan, dan juga hal menarik tentang beliau. Baik Pak, sebelumnya terima kasih sudah memberikan waktu kepada kami untuk wawancara eksklusif dengan Bapak ya Pak. Sama-sama, terima kasih Pak. Baik Pak, jadi sepanjang tahun 2018 itu BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan pekerja yang tercatat sebagai peserta aktif itu 30,5 juta ya. Dari betul. Di luar melampaui target yang hanya 29,6 juta. Iya, betul. Sehingga total 50,7 juta ya Pak. Iya. Nah itu apa kunci suksesnya Pak? Ya, jadi kita memang yang jumlah peserta yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan banyak 50,7 juta dan pekerja atau peserta aktif itu 30,5 juta. Ini sebetulnya bukan hanya kerja insan BPJS Ketenagakerjaan saja, tetapi juga karena support dari seluruh stakeholder, ya baik itu dari kementerian lembaga terkait sampai DPR, kemudian juga dari masyarakat, dari serikat buruh, serikat pekerja, kemudian juga dari pemberi kerja, dan tentunya dari seluruh elemen BPJS Ketenagakerjaan yang berakselerasi, bekerja keras sehingga tercapailah kepesertaan tersebut. Sehingga sosialisasi dan edukasinya sampai ya Pak ya ke masyarakat. Ya, itu yang paling penting adalah peningkatan literasi atau sosialisasi edukasi, dan itu tidak hanya dilakukan oleh insan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi seluruh stakeholder itu ada kepedulian dan kesadaran betapa pentingnya jaminan sosial bagi masyarakat kita. Oleh karena itu mereka pun ikut mensupport sosialisasi dan edukasi sehingga literasi masyarakat atas jaminan sosial itu menjadi bertambah. Betul. Baik Pak, lantas bagaimana dengan progres agen perisai hingga saat ini Pak? Ya, kita tahun lalu, tepatnya bulan Februari, kita memperkenalkan sebuah strategi baru, yaitu perisai. Perisai ini sistem keagenan, Pak. Jadi seperti agen asuransi ya. Kalau di asuransi kan ada agen asuransi, di bank ada agen bank atau laku pandai. Nah, di BPJS Ketenagakerjaan kita punya agen juga. Agen kita namakan agen perisai. Agen perisai ini kita rekrut dari masyarakat. Kita melakukan pemberdayaan masyarakat. Nah, masyarakat mana yang kita rekrut adalah masyarakat komunitas. Jadi kelompok-kelompok masyarakat ini, ya komunitas petani, komunitas nelayan, komunitas pedagang, ada komunitas tukang ojek. Nah itu mereka orang-orang yang berpengaruh di situ kita rekrut menjadi agen kita, ya untuk melakukan sosialisasi, edukasi, pendaftaran. Kenapa? Karena masyarakat kita masih masyarakat komunal. Mereka kalau disosialisasi atau dinasihati oleh orang luar itu kurang bisa menerima. Tetapi kalau disosialisasi atau dinasihati oleh orang sekitarnya atau orang yang berpengaruh, itu sangat mudah untuk bisa masuk ke mereka, sehingga kita berdayakanlah komunitas ini. Nah, komunitas ini untuk mempermudah operasionalnya kita lengkapi dengan teknologi digital. Jadi kita memanfaatkan kemajuan teknologi digital berbasis smartphone. Jadi seluruh operasionalnya menggunakan smartphone. Pada waktu mereka sosialisasi edukasi di lapangan, di RT atau di tengah sawah misalnya, kemudian yang bersangkutan, oh iya saya mau daftar BPJS Ketenagakerjaan, cukup dengan menggunakan handphone, ya sudah selesai. Tidak ada kertas, tidak ada dokumen apapun, tidak ada proses pembayaran secara tunai. Semuanya end-to-end proses dilakukan secara digital, dan inilah yang memudahkan mereka. Kemudian agen perisai ini kita berikan fee. Jadi bukan kerja untuk BPJS Ketenagakerjaan gratis, enggak. Kita berikan fee. Fee-nya cukup lumayan besar. Yaitu yang ada fee operasional. Kalau mereka mendaftarkan minimal 50 peserta, itu kita kasih Rp500.000 untuk operasional sebulan. Nah, kemudian dari iuran yang masuk setiap bulan
itu kita kasih 7,5%. 7,5%. Besar, Benar. 7,5%. Nah, itu kalau pembayarannya setiap bulan. Jadi perisai ini bekerjanya sepertinya hanya di depan. Nah, pada waktu dia rekrut, mendaftarkan, oke, nanti dia tinggal ngasih tahu, Pak, Bu, nanti pembayaran berikutnya lewat channel-channel perbankan ya, lewat bank ini, bla 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 bla. Setiap peserta itu membayar, itu otomatis mereflek ke agen perisai dan dia akan menerima fee. Fee juga kita bayarkan secara digital. Ya, setiap tanggal 1 jam 00.05 itu rekeningnya dia di bank itu langsung masuk. Dia sambil tidur langsung lihat, oh, uang saya bertambah. Itu luar biasa. Dan saat ini perkembangannya sangat luar biasa. Tapi apakah kedepannya nanti ada mungkin agen perisai itu akan ada dari kalangan milenial mungkin, Pak? Ya, jadi kita rekrut dari berbagai kalangan. Tadi saya sebutkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk berbagai kelompok usia, termasuk kaum milenial. Sejak kita launching di bulan Februari, ini genap persis 1 tahun. Sekarang sudah ada 3.800 perisai yang menjadi agen kita. Kemudian ada sebanyak 580.000 peserta yang sudah direkrut oleh agen perisai. Nah, agen perisai ini atau inovasi atau strategi rekrutmen dengan perisai ini kemarin jadi perhatian dari ILO. Ya, saya dipanggil, diundang ke Jepang untuk mempresentasikan ke mereka. Bahkan minggu depan ini saya juga diundang lagi oleh pemerintah Jepang untuk sharing best practice perisai di sini seperti apa. Ya, ini kunci suksesnya atau kelebihan dari agen perisai ini karena kita memberdayakan masyarakat. Betul. Dan kelompok masyarakat yang kita berdayakan adalah kelompok masyarakat komunitas. Kemudian kita berikan kemudahan dalam bentuk kemudahan operasional, teknologi informasi terkini. Kemudian mereka diberikan fee. Jadi kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kelebihan dari sistem ini, BPJS Ketenagakerjaan terbantu dengan perluasan kepesertaan. Kita seperti memiliki karyawan baru tapi non organik. Betul. Ya, bukan karyawan kita, tetapi mereka menjalankan fungsi seperti karyawan kita. Kalau ini harus kami rekrut dari karyawan, itu beban organisasi akan sangat berat. Ya, lagi pula kalau kita rekrut karyawan, katakan dari Madiun kita tempatkan di Medan, nah dia kan harus melakukan penyesuaian. Tapi kalau agen perisai ini adalah komunitas yang ada di Medan dan dia bicara di lingkungannya, itu sangat mudah. Nah, inilah yang menjadi keberhasilan dari perisai. Baik, Pak. Nah, di tahun 2019 ini BPJS Ketenagakerjaan itu mengusung tema aggressive growth ya, Pak? Iya, betul. Nah, boleh di-highlight nggak, Pak, tentang target di tahun 2019 ini dan strategi yang digulirkan untuk mencapai target tersebut? Iya. Jadi tahun 2019 ya kita mengusung tema aggressive growth ya, karena memang pertumbuhannya yang luar biasa ya. Kita targetkan untuk pertumbuhan kepesertaan ini sebanyak 34,3 juta. Ya, 34,3 juta karena kita menyesuaikan dengan roadmap yang dibuat oleh Bappenas. Ya, nah ini tentu strategi kita adalah mengakselerasi seluruh elemen di BPJS Ketenagakerjaan, seluruh energi yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, ya kita akselerasi bersatu padu untuk mendukung perluasan kepesertaan. Ya, baik dari Direktorat Pelayanan, Kepesertaan, Investasi, semua berakselerasi. Kemudian strategi yang kedua adalah kita melakukan smart collaboration. Ya, karena ini tidak mungkin BPJS Ketenagakerjaan melakukannya sendiri, apalagi di era
digital era revolusi industri 4.0. Ya, kalau kita bekerja sendiri itu kita akan ketinggalan. Makanya kita lakukan, kita bangun, kita perkuat, kita perluas smart collaboration. Kita berkolaborasi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, kemudian dengan pihak swasta, baik itu swasta di dalam atau di luar negeri, kemudian dengan kelompok-kelompok masyarakat. Nah, kita bangun kolaborasi untuk mendukung perluasan kepesertaan itu. Kolaborasinya bisa meliputi kolaborasi di bidang pelayanan, kolaborasi bidang perluasan kepesertaan, kolaborasi di bidang penguatan infrastruktur pendukung operasional, kolaborasi di bidang peningkatan kompetensi dari karyawan kita. Jadi semua kita akselerasi, ya, one direction untuk mendukung perluasan kepesertaan, aggressive growth. Pak, langkah apa saja yang Bapak lakukan untuk penguatan dan bangkitnya sistem perlindungan jaminan sosial untuk Indonesia sebagai negara sejahtera, Pak? Ya, jadi jaminan sosial ini kan hak dari seluruh masyarakat. Oleh karena itu menjadi penting bagi kami bagaimana seluruh masyarakat pekerja itu memiliki perlindungan jaminan sosial, ya, memiliki perlindungan jaminan sosial. Karena namanya risiko sosial, risiko kecelakaan kerja itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, siapa saja. Kematian adalah sesuatu hal yang pasti akan terjadi. Oleh karena itu penting bagi kami penyelenggara jaminan sosial bahwa seluruh masyarakat harus memiliki perlindungan jaminan sosial. Bagi masyarakat sendiri juga penting kesadaran bahwa dirinya harus mempunyai atau memiliki jaminan sosial tenaga kerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana penguatan dari kelembagaan ini, termasuk tata kelolanya, infrastrukturnya, kemudian human resources-nya itu optimal untuk bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Dan yang penting adalah melakukan kolaborasi dengan semua pihak. Kami BPJS Ketenagakerjaan sangat terbuka untuk melakukan kerjasama dengan siapapun untuk bisa bersama-sama menjalankan amanah undang-undang ini, untuk sama-sama bisa memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat pekerja, untuk bersama-sama untuk bisa mendukung kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pak, BPJS Ketenagakerjaan kan juga telah merilis beragam inovasi teknologi, ya, Pak. Ya. Di antaranya BPJS TKU, ya. terus kartu digital, dan juga Gina Voice Assistant, ya, Pak. Ya. Itu boleh di-share nggak, Pak, manfaat dan tujuan dari inovasi digital tersebut, Pak? Ya, jadi sekarang itu kita sedang menghadapi atau mau tidak mau kita akan mengalami dan berhadapan dengan sebuah perubahan yang besar di lingkungan sekitar kita. Perubahan ini terjadi karena hadirnya revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan hadirnya internet, ya, teknologi digital, Internet of Things, kemudian kecerdasan buatan. Nah, ini semua merubah lanskap tatanan kehidupan kita, termasuk merubah bagaimana kita berperilaku, ya, bagaimana kita menjalankan kehidupan itu menjadi berubah. Lanskap ketenagakerjaan, lanskap ekonomi, lanskap politik, lanskap jaminan sosial pun juga berubah. Kemudian ekspektasi masyarakat terhadap sesuatu, terutama terhadap pelayanan publik, itu juga berubah. Yang utama adalah pengen dilayani dengan cepat, pengen dilayani dengan mudah, dan pengen dilayani dengan murah atau gampang. Nah, BPJS Ketenagakerjaan merespon perubahan tersebut. Oleh karena itu, untuk merespon ini kita mengeluarkan beberapa strategi inovasi baru, di antaranya yang terkait dengan pemanfaatan teknologi terkini. Ya, baik itu kita
mengeluarkan apa namanya BPJS TK-ku, ya. Ini fasilitas untuk akses ke BPJS Ketenagakerjaan melalui smartphone. Kemudian website kita yang terbaru. Kemudian juga ada voice assistant tadi dan lain-lainnya. Pada prinsipnya bahwa kita ingin memberikan kemudahan kepada peserta kita. Kita ingin peserta kita cepat untuk bisa mendapatkan pelayanan kita dan murah. Karena kalau kita lihat dari data dari Kemeninfo bahwa literasi masyarakat terhadap internet itu ada 60%. Ya. Kemudian dari kelompok peserta kita ini juga kelompok milenial cukup banyak. Oleh karena itu kita tidak bisa berdiam diri. Kita hanya melayani melalui kantor-kantor fisikal. Orang harus datang ke kantor kami, ya kan? Harus parkir motor, parkir mobil, kemudian ngantri dan sebagainya. Nggak bisa seperti itu lagi. Ya, ada kelompok masyarakat yang memang harus dilayani secara fisikal, tapi ada kelompok masyarakat yang ingin dilayani secara digital. Dia tidak perlu bergerak dari tempat tidurnya, ya, tetapi bisa berinteraksi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga kita membangun sebuah layanan, kanal layanan dua, yaitu kanal layanan fisik dan yaitu di cabang-cabang, dan kanal layanan digital, yaitu melalui kanal-kanal digital kita. Sehingga kalau Mbak Gina misalnya ingin ke BPJS Ketenagakerjaan, nggak perlu datang. Iya. Nah, saya lewat BPJS Kaku, di mana kanal layanan digital kita mampu memberikan layanan dan kualitas yang sama dengan kanal layanan fisik kita. Lebih efektif, efisien pastinya. Ya. Pak, ada juga ya Pak program Desa Sadar Jaminan Sosial ya Pak? Ya. Nah, itu progres dan udah menjangkau daerah mana saja Pak? Ya, jadi kita menyadari mayoritas penduduk Indonesia atau peserta di BPJS Ketenagakerjaan itu tersebar di seluruh wilayah, terutama di pedesaan-pedesaan. Oleh karena itu kita berdayakan masyarakat desa, kita berdayakan para aparat desa. Nah, kita bekerja sama dengan aparatur desa untuk menjadi mereka seperti ambasador kita. Kita bekerja dengan mereka untuk memberikan penyadaran, penyuluhan kepada anggota masyarakat desa setempat. Nah, saat ini sudah ada sekitar 500 desa sadar jaminan sosial. Dan tahun ini 2019 kita targetkan tambah lagi 200. Jadi akhir tahun nanti kita akan memiliki sekitar 700 desa sadar jaminan sosial. Jadi begitu desa itu kita kita kategorikan sebagai desa sadar jaminan sosial, artinya bahwa seluruh desa itu sudah memiliki literasi jaminan sosial yang cukup dan sebagian besar sudah terdaftar dan memiliki perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan ini sangat efektif, kita kerjasama dengan aparatur desa. Ini salah satu strategi kita. Nah, inilah yang nanti kita dorong untuk mencapai agresif growth. Mungkin ada inovasi digital lainnya Pak yang akan digulirkan ke depan Pak? Ya, saat ini kita ada beberapa yang sedang kita kaji, tapi mungkin belum bisa kita sharing. Tapi pada prinsipnya bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak akan pernah berhenti untuk berinovasi dan berkreasi. Ya, kita akan terus-menerus melakukan kajian. Pada saatnya siap untuk diimplementasi, baru kita sampaikan ke publik. Namun demikian, kita saat ini mulai untuk memberikan manfaat tambahan kepada peserta kita, ya. Karena inilah yang menjadi tugas kami adalah untuk seluruh dana-dana yang kita kelola itu diberikan kembali kepada peserta, dan juga kita tingkatkan manfaat.
salah satu peningkatan manfaat ini adalah kita akan memberikan vocational training. Vocational training. Ya, ini kalau di Jepang itu ada program namanya Hello World. Ya, kalau di Korea juga ada namanya Job Service. Nah, di Indonesia kita belum menamakan, tapi kita kira-kira memberikan nama vocational training. Ya, intinya adalah peserta kita yang berhenti bekerja. Nah, ini akan kita kembalikan dia bekerja lagi. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita berikan training. Training ini kita sesuaikan dengan kebutuhan dari lembaga atau perusahaan yang akan menerima. Kemudian juga training ini digunakan untuk peningkatan kompetensi dari peserta kita. Jadi kita ingin peserta yang bekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan selain terlindungi secara atas risiko pekerjaannya, juga kalau mereka tidak bekerja lagi, ini kita bisa menyalurkan kembali. Ya, untuk bisa menyalurkan kembali kan perlu shifting kompetensi atau peningkatan kompetensi. Nah, shifting kompetensi dan peningkatan kompetensi ini kita lakukan dengan memberikan training. Saat ini sudah kita anggarkan itu, anggaran untuk training kepada peserta kita. Ya. Sekarang lagi kita siapkan program-programnya, dan dalam waktu dekat mulai kita implementasikan secara bertahap. Ya. Mulai tahun ini udah mulai diimplementasikan, Pak? Ya, bulan depan ini, bulan Maret ini sudah mulai kita implementasikan. Baik, Pak. Menteri SDM Pak Jonan kan pernah berpesan ya, Pak, agar BPJS Ketenagakerjaan harus dapat meyakinkan pengguna layanan atas manfaat yang bisa didapatkan, sehingga kelak kepesertaan tidak dapat meningkat tidak hanya karena tuntutan undang-undang. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Ya, benar. Jadi pada prinsipnya jaminan sosial adalah hak dari seluruh pekerja. Nah, sekarang bagaimana hak pekerja itu dimiliki oleh pekerja? Ada dua hal untuk dimiliki pekerja itu, karena ini terkait dengan pembayaran iuran. Karena sistem jaminan sosial di Indonesia ini adalah self-funding, dibiayai oleh peserta itu sendiri. Jadi peserta yang mendaftar BPJS Ketenagakerjaan dia harus membayar. Nah, untuk membayar ini kan ada aspek kemauan dan kemampuan untuk membayar. Kemauan itu berarti harus ada dorongan. Ya, harus ada dorongan. Dorongan itu dari mana? Di antaranya adalah dari enforcement, law enforcement. Ya, yang disampaikan Pak Jonan betul, kalau bisa bukan karena law enforcement, tetapi karena kesadaran dan juga karena manfaatnya. Ya, nah, kesadaran dan manfaat itu perlu literasi. Ya, kita akan terus-menerus bekerja sama dengan semua pihak untuk peningkatan literasi kesadaran jaminan sosial pada masyarakat. Di samping itu juga kami BPJS Ketenagakerjaan akan meningkatkan manfaat dan layanan ini. Karena dengan literasi yang cukup, jaminan sosial itu sangat penting. Kalau saya terjadi apa-apa, siapa yang akan menanggung? Ini mulai ada kesadaran, ya, literasinya masuk. Tetapi manfaatnya nggak akan bisa. Manfaatnya bagus sekali. Jadi Ketenagakerjaan itu selain manfaat nanti kalau terjadi kecelakaan, kematian, ternyata ada manfaat sekarang, manfaat kekinian. Ya, misalnya kita bekerja sama dengan lebih dari 1.000 merchant untuk memberikan potongan harga. Karena kita punya buying power. Tim kami datanglah ke merchant-merchant, kita kerjasama yuk. Saya akan datangkan peserta kami, kalau beli di tempat Anda kasih potongan harga. Nah, ini ada manfaat potongan harga kalau beli di merchant itu. Nah, kemudian ada manfaat untuk bisa mendapatkan pinjaman perumahan dengan bunga dan tingkat uang muka yang rendah. Ya, kemudian belum manfaat-manfaat yang lain. Nah, inilah
apa yang dikatakan Pak Jonah itu bisa terwujud dengan prakondisi, interaksinya cukup, kemudian manfaatnya juga baik. Prakondisi ini sekarang kita bangun, ya, dan kita terus melakukan kolaborasi, ya, sinergitas dengan semua pihak untuk peningkatan literasi dengan melakukan sosialisasi edukasi. Kemudian manfaat kita tingkatkan, kita ajukan ke pemerintah untuk peningkatan manfaat. Nah, kemudian juga infrastruktur pendukung kita enhance, ya, untuk memberikan kemudahan dan perbaikan layanan. Pak, saya dengar Bapak memiliki hobi stand up paddle ya Pak? Iya. Itu bisa dikisahkan nggak Pak? Kayak gimana Pak? Kenapa bisa menyenangi hobi tersebut? Saya itu hobi main di air. Ini karena dari kecil saya main di air. Rumah saya itu dekat dengan Sungai Brantas, di pinggiran Sungai Brantas. Setiap hari saya main di sungai. Kecil itu saya main di Sungai Brantas dengan rakit. Jadi kita main rakit. Sekarang ada sebuah permainan yang alat olahraga yang lagi tren di seluruh dunia, hampir sama dengan alat bermain saya pada waktu kecil, rakit. Itu namanya stand up paddleboard. Ini seperti surfing. Jadi awal mulanya orang yang suka surfing di Miami, karena ombaknya tidak terlalu besar, nah dia pakai dayung. Jadi ini surfing tapi pakai dayung. Jadi kita menggunakan namanya stand up paddleboard, ya, kita berdiri, kemudian kita mendayung. Ya, ini olahraga yang mudah untuk dilakukan, mudah untuk dimainkan, dan saya kira Indonesia memiliki pantai-pantai yang sangat luar biasa. Ya, kita bisa main di pantai, kita bisa main di sungai, di situ-situ, ya, di danau, dimanapun bisa kita bermain stand up paddleboard. Bapak udah punya berapa papan Pak? Saat ini saya punya 5 papan. Ini karena di Indonesia belum ada dulunya. Saya beli di Swedia, kemudian saya beli lagi di Tokyo, dan terakhir saya beli di Bali. Ternyata Bali sudah bisa memproduksi untuk alat stand up paddleboard ini. Dan saya punya 5. Ini untuk saya, istri saya, anak, sampai driver saya juga saya siapkan, dan juga teman-teman. Biasanya saya kalau main stand up paddle, saya ajak teman-teman saya, karena kalau main stand up paddle direkomendasikan tidak sendirian karena berbahaya. Biar ada yang menjaga. Biar ada yang menjaga kalau nanti tenggelam atau kram atau apapun, ya. Setiap hari ya Pak? Setiap rutin untuk latihan itu setiap kapan Pak? Setiap Sabtu dan Minggu, Sabtu atau ada dan hari Minggu. libur, saya ajak teman-teman saya atau staf di BPJS Ketenagakerjaan, yuk kita main, kita harus olahraga, kita harus menjaga kesehatan, dan untuk refreshing, nah kita main stand up paddleboard. Bapak juga punya ada komunitas ya Pak? Ya, kita bentuk komunitas. Jadi hampir di seluruh dunia juga ada komunitas-komunitas yang menyukai olahraga stand up paddleboard. Di Indonesia juga ada komunitasnya, yaitu Stand Up Paddle Indonesia atau SUP Indonesia. Itu ada manfaatnya nggak sih Pak dari hobi Bapak tersebut? Ya, dari komunitas ini terdiri dari berbagai latar belakang profesi. Ya, kita bisa melakukan interaksi dengan teman-teman komunitas. Yang jelas ya, untuk life balance, ya, kita sudah bekerja keras, ya, di kantor. Nah, kita ingin refreshing dan kita untuk menjaga kesehatan. Oleh karena itu saya selalu mengajak rekan-rekan saya, karyawan di sini, untuk kita harus olahraga, kita harus jaga kesehatan. Dan ini juga saya sarankan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk berolahraga. Ya, lakukan olahraga apa saja yang Anda sukai. Ya, dengan olahraga kita menjadi sehat, dan yang penting nggak klaim ke BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Betul Pak, tapi ini yang nggak kalah menarik, Bapak itu belajarnya ada kursus atau otodidak nih Pak? Saya belajar sendiri. Sendiri? Ya, saya melihat dari YouTube aja. Di situ ada tutorial how to play stand up paddleboard. Itu saya ikuti.
instruksi-instruksi dari situ saya coba, saya ikuti. Nah sekarang ganti saya ngajari dari teman-teman yang lain untuk bermain stand up paddle, dan obsesi saya Indonesia akan punya atlet-atlet stand up paddle berkelas internasional. Kapan-kapan ajakin kita juga ya Pak Ya, untuk pasti belajar. harus mencoba. Itu sangat mudah. Sangat mudah. Saya kira hanya beberapa jam aja bisa kecebur air. Pak, tadi kan Bapak bercerita ya Pak tentang olahraga stand up paddle board gitu ya. Itu kan banyak tantangan di olahraga tersebut kan. Nah, tentunya dari situ saja saya tahu Bapak orang yang menyukai tantangan dan tidak takut dengan tantangan. Nah, bagaimana menurut Bapak tantangan yang BPJS Ketenagakerjaan hadapi di tahun ini Pak? Ya, saya kira tantangan yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan juga dihadapi oleh seluruh penyelenggara jaminan sosial di dunia. Ya, utamanya adalah perluasan cakupan kepesertaan. Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan ini bisa atau mampu memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat pekerja Indonesia, atau dengan kata lain bagaimana seluruh masyarakat pekerja Indonesia itu memiliki atau mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, tantangannya terkait dengan kesinambungan program. Betul. Jadi bagaimana para peserta itu mampu atau mau membayar iuran secara kesinambungan. Ya, dalam rangka untuk menjaga kesinambungan program. Nah, ini tantangan ini dihadapi oleh seluruh penyelenggara di seluruh dunia. Jadi semua ingin menjaga kesinambungan dari penyelenggaraan jaminan sosial itu. Di samping itu juga bagaimana jaminan sosial ini mengcover seluruh masyarakat pekerja. Nah, itu kan tadi udah ngomongin tantangannya. Kalau strateginya Pak agar tantangan itu bisa dihadapi gitu Pak? Ya. Jadi strategi kita adalah kita akan melakukan sosialisasi secara masif ya. Kemudian juga kita melakukan kolaborasi atau sinergitas dengan semua pihak, tidak hanya dengan pemerintah, dengan swasta, dengan serikat pekerja, dengan pemberi kerja ya. Kita lakukan secara intens dalam rangka untuk peningkatan penyadaran masyarakat akan pentingnya jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian juga strategi lain, kita perkuat infrastruktur organisasi ya, termasuk infrastruktur untuk pelayanan, infrastruktur pendukung operasional, infrastruktur pendukung untuk pendaftaran dan sebagainya. Kemudian juga yang paling penting adalah peningkatan manfaat dari jaminan sosial itu sendiri. Kalau sekarang manfaatnya misalnya 10, nah ini ditingkatkan manfaatnya menjadi 12 dan sebagainya ya. Nah, dan manfaat-manfaat ini banyak ragamnya, dan saat ini kami sedang mengajukan peningkatan manfaat kepada pemerintah, dan kita akan terus-menerus kita evaluasi manfaat apa lagi yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Karena selain manfaat program, ini ada juga manfaat di luar program. Yang kita berikan kepada masyarakat secara tidak langsung dari program. Misalnya, kami di dalam mengelola jaminan sosial ini, salah satu visi misi kita adalah ikut mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Ya, sehingga semua gerak langkah kita upayakan supaya ikut mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Di antaranya kalau investasi kita tempatkan kepada sektor-sektor yang bisa berdampak luas kepada pertumbuhan perekonomian nasional. Kemudian kita memiliki dana TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan. Ini semacam CSR. Jadi kalau di badan lembaga profit itu namanya CSR. Karena BPJS non profit kita nggak punya CSR, tapi kita sisihkan dana operasionalnya, ya kita sisihkan, kita hemat, kita irit, nah sisanya itu kita bentuk namanya dana TJSL. Dana TJSL ini digunakan untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, sumbangan-sumbangan ini kita berikan untuk mendukung
peningkatan kesejahteraan atau untuk meringankan beban hidup masyarakat. Nah, inilah manfaat-manfaat yang terus kita tingkatkan kepada peserta kita khususnya dan juga kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi BPJS Ketenagakerjaan di bawah kepemimpinan Bapak tak henti untuk berkreasi dan inovasi, gitu ya Pak. Jadi pada saat sekarang kita sedang menghadapi era perubahan yang besar karena hadirnya revolusi industri 4.0. Oleh karena itu kata kuncinya adalah ada dua. Satu adalah tidak pernah berhenti untuk berinovasi dan berkreasi. Kemudian yang kedua, terus meningkatkan sinergitas atau kolaborasi. Oke, Pak. Baik Pak, terima kasih nih Pak. Kita udah berbincang, sangat inspiratif sekali apa yang Bapak sampaikan kepada kami. Semoga juga ini bisa memberikan inspirasi kepada audiens dari TVMG. Baik Pak, terima kasih nih Pak atas kesediaan waktunya. Sukses terus untuk Pak Agus dan ajak-ajak kita ya Pak.